Yang pasti kan kita sudah punya dinamo di Iya. bawahnya. Nah, lalu kita coba mendevelop secara struktur cerita gitu, bahwa karena kan ini bikin adalah film fiksi, jadi yang paling dekat dan bisa ku catat dan ku tuliskan dalam bentuk format screenplay atau skenario itu ya cerita-cerita kami. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, selamat datang di ruang interogasi, Mas Rohil Vidiawan. Ya, saya panggilnya Mas Rohil aja. Akhir. Oke, Mas Rohil ini adalah, saya nyebutnya apa? Filmmaker kali ya? Pelaku film kali Pelaku ya. film, pelaku film. Tapi filmmaker juga, membuat film juga kan? Bikin film juga, mutar film juga. Mutar film juga ya. Karena hari ini kita akan banyak berbincang tentunya tentang perfilman apa ya istilahnya, lokal ya. Dan ini Mas Rohil ini punya apa, rumah produksi gitu ya, Cinema Bona Fortuna. Bukan rumah produksi ya. Kalau Lebih rumah tepatnya apa itu? lebih tempatnya kelompok atau Kelompok atau komunitas begitu ya. Oke, boleh cerita sedikit Mas Rohil terkait dengan Cinema Bona Fortuna ini, kapan mulai berdirinya dan apa sebenarnya latar belakang didirikannya Cinema Bona Fortuna? Ya, Cinema Bona Fortuna ini aku gagas dan aku bentuk pertama kali itu sekitar tahun 2019. 2019. Ya, jadi ini jadi kayak wahana baru lah bagiku, bagi teman-teman yang dulu di beberapa riwayat perjalanan sinema itu atau membuat film itu di Jawa itu berkeliling dari kelompok satu dari komunitas satu ke komunitas satu, karena kita bukan based on film study kan atau bersekolah di sekolah film, tapi karena ketertarikan soal media rekam, akhirnya kami aplikasikan ke mana, dibawakan ke kampung sendiri gitu. Bagaimana sih kalau misalnya kita wahana baru atau mainan baru di film atau media rekam kita bawa ke Tarakan gitu. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang terkumpul di bagian Cinema Bona Fortuna ini adalah kawan-kawannya juga dulu pada saat kuliah itu punya beberapa perjalanan bikin film dari UKM kampus dan lain-lain gitu. Jadi kami ramu. Selain itu ada juga beberapa lintas seni sih, multidisiplin. Jadi beberapa mazhab. Jadi kayak ada ada orang teater, ada orang pertunjukan, ada orang seni rupa. Kami ramu lah. Jadi kami memang percaya bahwa kerja film itu kan kerja kolaborasi, betul. Melibati banyak departemen, banyak pihak gitu. Jadi itu awalnya untuk ini jadi wahana baru karena kami belum membentuk ini sebagai sebuah pekerjaan profit, tapi karena bentuknya adalah komunitas, jadi kami berkolektif kolega gitu. Jadi artinya ketertarikan terhadap dunia film ini memang dimulainya dari sejak kuliah ya waktu itu ya. Di mana tepatnya? Saya kuliahnya di Malang. Di Malang. Kuliahnya kuliah politik. Kuliahnya kuliah politik tapi memang ada ketertarikan di dunia film ya. Sekali lagi kalau kita bicara film memang rasanya ya mungkin kalau teman-teman yang mungkin menekuni bidang teater dan lain sebagainya itu mungkin sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi ketertarikan itu juga bisa muncul dari seseorang yang juga mempelajari ilmu politik gitu kan, bahkan di disiplin ilmu lainnya gitu. Dan akhirnya terkumpullah beberapa orang begitu yang satu frekuensi pada saat itu. Kalau di Jawa, oke, kita mungkin melihat perkembangan perfilman rasanya, apalagi yang lokal begitu, cukup pesat di sana begitu. Kenapa pada akhirnya Rohil ingin membawa semangat itu ke Tarakan, di mana tempat asal Rohil? Ya, jadi awalnya memang karena ketertarikan dalam bercerita ya, bertutur itu bahwa pas di Jawa tuh bahwa merasakan bahwa cara bertutur teman-teman di Jawa tuh mengaplikasikannya melalui media rekam tuh seperti ini gitu, atau mengaplikasikannya melewat sinema atau film itu seperti ini gitu. Lalu kalau kita tuh seperti apa ya sebenarnya orang-orang Kaltara gitu, karena kan kita itu culture-nya berbeda jelas ya. Betul. Karena kita berangkatnya
tidak ada apa budaya Asli lah iya, ya. hal-hal yang tertulis lah kalau kita kan. Mhm. Semuanya dia dongeng, semuanya bertutur, hikayat, macopat kayak Iya. gitu-gitulah. Di wilayah Indonesia lain seperti itu. Tapi kita di Kaltara tuh kan punya tradisi dalam bercerita yang sebenarnya secara struktur 3 babak tadi penceritaan itu sangat sangat komplit gitu. Kita punya gaya sendiri lah. Orang Kaltara tuh punya gaya sendiri. Orang Tintung punya gaya sendiri, orang Bulungan punya gaya sendiri, orang Dayak punya gaya sendiri gitu. Jadi ada apa? Ada frame yang sama ketika ini dipindahkan ke medium baru, medium film gitu. Akan sangat menarik gitu. Hal itu ya mendasari. Nah, di Cinema Bona Fortuna ini kan kami juga selain bikin film, selain mutar film, kita juga apa punya beberapa program laboratorium ide cerita. Karena kan sebuah cerita itu ketika di transferring ke dari apa ya bentuk skenario pengembangan ide cerita sampai ke produksinya itu kan sangat jauh berbeda kan. Jadi bahasa-bahasa visual dan pendekatan-pendekatannya, strukturnya itu juga kita perhatikan. Jadi semua hal yang menarik di ide cerita kita tuh ya sangat relate untuk beberapa film-film tertentu gitu. Salah satunya yang misalnya segmentasinya adalah di sirkuit film festival internasional. Jadi ada kuncinya tuh cerita lokal tapi audiensnya global atau internasional. Oke, menarik. Jadi artinya pada akhirnya Roel dan teman-teman bisa mengklasifikasi kalau kita bicara di Kaltara artinya bagaimana cara bertutur orang Tidung, kemudian orang Bulungan begitu. Nah, ini apa lewat apa namanya? Survei dulu kah atau seperti apa? Iya, karena ketertarikan menggali sejarah ya. Ya karena terhubung juga dengan beberapa orang tua gitu bahwa pengetahuan soal cara bertutur kita di masa lalu itu sangat masih ada tersimpan lah sampai hari ini di hidup sosial normal gitu. Bahwa kita tuh kalau di Bulungan tuh punya Mamanda kan pertunjukan teater tradisional. Lalu di Tidung sendiri punya Dul Muluk seperti itu. Dan ada orkestrasi kecil sih kalau di tengah masyarakat wilayah pesisir. Kayaknya teman-teman atau masyarakat Tidung tuh punya pengalaman empirik dengan hiburan-hiburan pertunjukan gitu. Seni musik dan lain sebagainya musik dan lain-lain. Nah itu kayaknya terhubung dengan ketika kita akan bercerita lewat medium film tadi. Baik, Mas Roel, kalau kita bicara film pendek ya, kebetulan yang diproduksi adalah film pendek. Ini kan sebenarnya sama aja sebenarnya kompleksnya bagaimana memproduksi sebuah film dengan film yang berdurasi panjang begitu, karena ada tahapan-tahapan yang apakah memang sama dengan film-film yang juga berdurasi panjang begitu. Artinya ada pakem-pakem tertentu begitu. Tentunya sangat berbeda jauh ya film panjang dan film pendek. Ada beberapa statement bahwa film pendek itu kan film panjang yang dibikin pendek kan. Itu ada beberapa juga keliruan menurutku. Tapi kan ibaratnya kalau kita sebagai pelukis itu film itu atau durasi itu kayak kanvas gitu. Kalau di film panjang tuh kanvasnya lebih banyak, lebih besar, lebar gitu ya. Jadi pelukisnya message-nya, pesannya itu lebih banyak waktu yang untuk disampaikan. Sementara bikin film pendek itu dengan kanvas yang kecil gitu. Tapi bagaimana caranya agar penonton atau audiens itu bisa dapat secara pesan tuh, message delivernya tuh harus sampai gitu. Nah, itu tantangannya teman-teman yang bikin film pendek. Jauh lebih sulit rasanya ya, karena harus dalam durasi yang sedemikian pendeknya, harus bisa menuangkan ide dan lain sebagainya. Betul. Ya, dari perjalanan karakternya, konfliknya ya. Di film kan bahan bakar utama adalah konflik kan. Bahwa sejauh yang aku ketahui bahwa film itu kan ilmu make believe. Jadi ia memindahkan atau ada dunia baru yang kita ciptakan sih dari perspektif sutradara. Itu yang
coba dituangkan di dalam dituangkan. film-film itu ya. Baik, untuk debut sendiri ya, waktu itu Cinema Bona Fortuna debutnya film apa? Kalau karya pertama atau anak pertama dari Cinema Bona Fortuna itu filmnya berjudul Bedindang Bedibuai atau Bedindang Bedibuai. Bedibuai, itu Iya. bahasa Tidung ya? Itu saya Artinya? Tidung. Itu lagu atau nyanyian penghantar tidur. Oh, kayak Nina Bobo. Kayak Nina Bobo versi kita orang Tidung gitu. Mhm. Yang secara treatment itu punya maksud hal-hal yang tersirat soal doa kebaikan di masa depan. Iya. Biasanya itu dilakukan sama nenek dari ibu. Tapi yang di Nina Bobo kan itu cucu biasanya. Makanya kalau bilang Bang Usman yang sebagai preset Iya. itu dan juga jadi database kami dalam bikin film itu bahwa Dindang Dibuai itu rindu yang merindukan katanya gitu. Jadi ada Oke. ada kedalaman rindu bagi perspektifnya gitu. Pada saat menjelang tidur begitu ya. Ya, betul. Artinya ada pesan-pesan yang juga diberikan kepada si anak atau si cucu ini dalam buayan atau Nina Bobo itu tadi begitu. Tapi biasanya dalam format ada siratan-siratan salawat sih. Karena kita kan punya rata-rata mayoritas adalah ada syiar-syiar Islam kan di dalamnya. Jadi teman-teman masyarakat Tidung tuh punya teks atau seni tutur lisan Bedindang Bedibuai itu. Jadi ada mix juga di dalam senandung itu ada apa namanya? Salawat atau apa? Iya, tutur salawat lah, doa-doa gitu. Untuk kebaikan si anak itu tadi ya. Baik, ini kenapa yang dipilih adalah cerita atau kebudayaan dari Tidung begitu. Kalau Mas Royal sendiri, kalau boleh tahu sukunya apa aslinya? Saya campuran. Campuran ya, mix ya. Iya. Jadi ibu ada Bulungan, ada Arabnya juga, Ada Arabnya juga. Bapak Banjar gitu. Jadi memang campur-campur Mix, gitu ya. ya. Terus kenapa ketertarikan terhadap buayan itu tadi? Mungkin karena karena aku kan kecil dan besar tumbuh di lingkungan dari ibu kan, yang mana nenek itu di rumah itu punya bilingual lah, dua bahasa. Dua bahasa. Ya, kadang di kanan kita sama kakek bahasa Tidung gitu, di kiri bahasa Bulungan. Jadi ada proses-proses bentukan memori lah dari cerita-cerita sekaligus itu. culture shock juga gitu Ya, ya. betul. Kiri itu Bulungan, kanannya Tidung gitu ya. Kadang nanti di ruang tamu ketemu sama keluarga yang dari Tanjung Palas bicaranya Bulungan, nanti pas ke dapur ketemu orang Tanah Merah, keluarga yang dari Tanah Merah bicaranya Tidung gitu. Jadi kadang mereka bisa nyambung. Iya. Artinya di dalam lingkungan keluarga sendiri juga Mas Rohil dibesarkan dengan adat atau budaya Tidung dan Bulungan begitu, dan rasanya ini juga menginfluence karya pertama itu tadi ya untuk bisa dijadikan sebuah film. Menceritakan tentang apa sebenarnya film itu? Sebenarnya itu menceritakan soal jadi keresahan kami ketika ke Jawa kuliah, pulang dengan mungkin ada beberapa kesalahan soal pemilihan jurusan dan lain-lain. Sebenarnya filmnya formatnya sangat sederhana, bahwa memilih sekolah seni atau pertunjukan itu bagi beberapa stigma orang tua daerah itu bukan pilihan yang tepat gitu. Kenapa tidak memilih jalan-jalan lain seperti itu. Jadi konfliknya adalah bagaimana ketika dia pulang pada saat sarjana bertemu dengan konflik bapaknya yang tidak menginginkan dia untuk kembali lagi ke Jawa gitu. Jadi ada kesempatan beasiswa. Sementara setahun lalu sang ibu berpulang. Jadi dia merindukan Bedindang Bedibuai itu melalui memori-memori di kamarnya itu pada saat pulang. Wow, saya secara tidak sadar berdiri Bulorowo ini kayaknya film yang mengharukan, kemudian juga ada kesedihan di situ, ada
rebel atau berontak di situ Hmm. gitu. Artinya begitu ya. Cukup luas sekali sebenarnya sampai ke arah itu gitu. Kayak, Gimana bisa dapat inspirasi sampai ke situ gitu? iya, inspirasinya pertamanya dari beberapa pertunjukan Usman ya, Mhm, dari Rumah Panggung Tenggara mhm. Art Floration. Jadi kami aku melihat bahwa eh, tutur ini tuh sangat spiritual sekali ya Mhm. gitu. Ini bagaimana kalau diaplikasikan ke medium film gitu. Dan kami merasakan bahwa yang pasti kan kita sudah punya dinamo di Iya. buahnya. Nah, lalu kita coba mendevelop secara struktur cerita gitu. Bahwa karena kan ini bikin adalah film fiksi, Mhm. jadi yang paling dekat dan bisa ku catat dan ku tuliskan dalam bentuk format screenplay atau skenario itu ya ya cerita-cerita kami Mhm. kalau pulang kuliah Iya. gitu memilih salah jurusan, Mhm. punya pergolakan batin Mhm. dan lain-lain gitu. Relate kayaknya ya sama Ya, sama kehidupan sehari-hari begitu. betul. Atau relate dengan pengalaman Mas Royal sendiri mungkin? Sebenarnya kalau di develop ini karena aku bukan sekolah seni gitu. Mhm. Ini sangat relate bagi Bang Usman itu sendiri. Oh Karena gitu. dia sekolah pertunjukan kan, Mhm. terus dapat dapat eh, apa? dapat kesempatan untuk beasiswa tapi tidak diizinkan kayak gitu. Oke, oke, Jadi oke. banyak simbol-simbol, metafora simbol sih yang aku tunjukin pada film ini karena di film itu kan kita bisa bercerita tanpa secara verbal kasih tahu nih, Mhm. Mhm. tapi ada aku nunjukin beberapa simbol bahwa kesempatan bersekolah dan tidak. Jadi dua karakter ini Iya. Salma dan Fatimah tadi. Mhm. Kebetulan karakter utama itu Salma sebenarnya adalah eh, almarhum nenek nama. Jadi Oke. ku transferring namanya di karakter Mhm. film Mhm. Tapi diperankan oleh orang lain ya ya. orang lain. Oke, baik. Case-nya sendiri ini gimana? Ini tentunya juga apa namanya yang paling menjadi apa ya? Sesuatu yang harus dan wajib begitu untuk pemilihan cast-nya kan memang harus sesuai dengan peran-perannya gitu atau karakternya begitu. Nah, ini pemilihan cast sendiri apakah memang dari lokal Oke. atau gimana? Seperti apa? Ya, Yang tidak pernah mungkin bersentuhan dengan dunia film gitu atau seperti apa? dia rata-rata 80%, 90% mungkin ya. Hanya satu yang based on teater misalnya Bang Ade itu di Mhm. karakter Bapak. Terus semuanya itu kayaknya baru pertama kali. Mhm. Tapi kita ya apalagi kan ini ngelibatin beberapa case ibu-ibu kan. Mhm. Ya ibu-ibu masyarakat Tidung ada sekitar 8 sampai 9 orang juga penuangkan aktorannya, Iya, iya. perannya di situ. Kayaknya lebih sangat mudah sekali ya bahwa kita tuh punya pengalaman-pengalaman bagus dalam berakting gitu kan. Mhm. Jadi castingnya tuh dengan waktu yang singkat, hampir cuma 3 hari sampai 4 hari, lalu proses reading skenario tadi. Ada juga proses reading ya. Iya. Itu berlangsung berapa lama untuk proses reading sendiri? Untuk proses reading sendiri sebenarnya ada sekitar seminggu. 1 minggu. Untuk akhirnya durasi filmnya berapa? Filmnya 12 menit. 12 menit. Iya, iya aku percaya bahwa proses produksi film tuh sekitar 70 sampai 80% harus sudah selesai di praproduksi gitu. Produksi itu hanya elemen kecil dalam eksekusi gitu kan. Ya, baik. Saya kan awam nih ya, Mas Roy. Kalau saya lihat tadi bagaimana Mas Roy menjelaskan tentang sinopsis film tersebut, itu kayaknya panjang banget kan. 12 menit itu harus semuanya harus ada tertampung di situ di film itu. Sudah harus apa ya? Artinya semua apa ya karakter juga kemudian pesan-pesannya tentunya juga sudah tersampaikan dalam 12 menit. Susah nggak sih kalau begitu? Iya. Sebenarnya itu tantangannya di film pendek kan bahwa cepat dimulai bukan cepat dimulai. Mulailah dengan cepat, selesaikan lebih lambat atau mulailah lebih lambat, selesaikan lebih cepat gitu. Itu biasanya rumus-rumus dari short movie ya, film pendek gitu. Bahwa banyak juga beberapa film pendek itu ya sangat menggantung. Jadi kita tidak mewajibkan atau berkewajiban untuk menyelesaikan cerita dengan itu. Oke, gitu.
biar mengundang penasaran juga mungkin ya. Iya. Ya kayaknya Nah, kayak gitu ya. iya, karena interpretasinya dari penonton kan, semuanya itu dari penonton, itu kembali ke penontonnya. Bahwa ada hal-hal apa yang diterima dari cerita itu gitu. Baik, baik. Oke, untuk skenario sendiri yang menulis Mas Rohil kah atau memang ada yang khusus? Untuk ya di draft 1 itu secara apa? Secara bentuk itu memang saya yang menuliskan, terus dibantu sama Mas Taufan Agustian gitu, kawan saya di Malang, yang juga membantu saya pada proses produksi film di Nangudi Buah ini. Jadi memang ada sekitar sampai 4 sampai 5 draft gitu, revisi. Jadi artinya juga ada mungkin yang di skenario ada lengkap gitu, tapi di filmnya itu nggak kepake gitu, tercut gitu misalnya. Ada beberapa scene yang kami menilai ketika pas proses syuting itu ini kayaknya tidak perlu deh, terus digantikan dengan ini. Jadi respon-respon pada saat produksi itu juga sangat penting sih. Ruang-ruang kreatifnya tuh sebenarnya sutradara dan produser tuh sangat diuji sekali ya, bahwa yang satu memanage bahwa ya kita harus tertib secara waktu produksi, betul. di satu sisi proses kreatifnya harus tetap jalan gitu. Itu kesulitannya bikin film. Dan harus satu kepala kan? Harus satu nggak kepala. nggak bisa bentrok nih. Betul. Nah ini ada juga kah proses-proses di mana terjadi silang sengketa begitu lah, ceritanya gitulah gitu, berdebat gitu karena ada bagian-bagian yang harusnya ada tapi tidak ada, atau yang bagian yang tiba-tiba diimprove yang tadinya tidak ada jadi ada gitu. Tentu ada seperti itu, tapi kita melihat kembali bahwa merubah satu bentuk pun itu harus ada statement gitu, harus ada gagasan gitu. Apa alasan untuk merubah ini? Lalu sama DP kan dan atau kameramen itu kami juga mendiskusikan soal misalnya master shotnya di mana gitu, master shotnya di mana, terus motivasi shot ini tuh untuk apa sih? Kan di tiap scene tuh kan punya kelola rasa kita kan. Ini message-nya apa di sini nih gitu. Terus gambarnya mau dinamis atau mau yang handheld atau mau yang cantik-cantik kan kayak gitu. Kalau di film drama kan ada yang shaking dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gitu tuh juga perlu kami diskusikan. Lalu pemilihan properti, lalu artistiknya kayak gitu-gitu tuh. Termasuk wardrobe-nya juga ya kan? Termasuk wardrobe juga. Banyak yang dipikirin ya. Banyak dipikirkan gitu. Jadi mengidentifikasi itu tuh kerucil yang kecil tadi itu, detail-detail tadi itu sangat penting gitu di pengamatan kerja-kerja film ya kalau boleh. Kemudian sampai akhirnya film tersebut selesai, kapan akhirnya semuanya satu suara bahwa that's it, ini sudah jadi dan kita harus rilis gitu. Ya, jadi ini kan sebenarnya kami itu dapat donor dari beberapa program open call di bidang film, media dan musik. Kalau di Karin itu namanya Kemenkebud atau Kementerian Kebudayaan gitu kan. Bahwa ada beberapa program, nama programnya Layar Cerita Perempuan. Ada penyandang dana maksudnya ya? Ada penyandang dana gitu. Jadi kami punya ide cerita, kami pitching, dari berseleksi di ribuan proposal dari seluruh Indonesia, akhirnya kami terpilih dari itu. Makanya ini masih dalam bentuk itu masih dalam bentuk draft satu skenario, premis, logline, sinopsis, terus develop karakternya, sama satunya adalah treatment biasanya. Mereka mau tahu treatment filmnya itu seperti apa gitu. Ya, artinya ini teman-teman di Cinema Buona Fortuna ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Ini kayaknya semuanya effort gitu ya. Apa yang membuat, apakah memang pengalaman selama di Malang juga ikut membuat film begitu? Ya sampai akhirnya sekarang sudah ilmunya mumpuni lah istilahnya begitu. Atau banyak referensi melihat-lihat mungkin karena kita zamannya juga sudah canggih ya. Jadi kita punya berbagai platform di mana di situ banyak film-film pendek dan lain sebagainya gitu. Atau seperti apa? Kalian punya format sendiri, punya gaya atau style sendiri. Kemudian yang lain-lainnya ya tinggal bagaimana ilmu perfilmannya begitu. Ya ini soal
hari ini tuh kan kami tuh nggak penting ya soal apa mau pakai kamera apa gitu. Tapi yang paling penting itu adalah mau pakai atau berceritanya itu seperti apa, mau bertutur itu yang paling seperti apa, penting. itu yang paling penting. Dan sebenarnya kalau kembali ke beberapa dan sebagian besar latar belakang teman-teman yang ada di yang bantu di Cinema Bona Fortuna atau yang sangat sering beraktivitas di Cinema Bona Fortuna, itu latar belakangnya macam-macam. Ada kawan saya itu based on concernnya di mekanik di dealer. Iya. Ada yang apa misalnya Dia sebagai apa di Cinema Bona dia di artistik. Dia wanted artistik, di properti, memikirkan tentang properti dan lain sebagainya Iya, ya. betul. Oke. Lalu ada kawan satu dia buka jasa servis AC. Servis AC, sebagai apa dia di Cinema Bona Fortuna? Dia di produksi Perempuan Dalam Anyaman, asisten kameramen. Asisten kameramen. Iya, Oke, dia- berarti juga pegang kamera ya artinya ya. Dia memanajemen semua tools, alat-alat kamera dan lain-lain. Macam-macam latar belakang lah di sana. Ada yang apa lagi ya kawan-kawan tuh. Ya secara karir, secara pekerjaan mereka di luar gitu. Ini ya, bagaimanapun ini jadi tempat wahana baru ya, main-mainan baru lah. Mainan baru gitu. Karena yang beberapa di Cinema Bona Fortuna itu kan adalah kawan-kawan tongkrongan. Yang paling dekat aja sih sebenarnya siarnya dulu. Ya artinya yang satu frekuensi lah ya. Betul. Gitu. Satu Berarti kan kalian juga kalau pas lagi ngumpul, lagi ngopi-ngopi, pasti yang diomongin kan juga hal-hal yang jadi satu ketertarikan yang sama gitu. Iya. Mungkin juga film mungkin yang di situ diobrolin gitu. Begitu. Lumayan jarang sih kalau Jarang ya? bicara film. Ya. Oh gitu. Lumayan jarang. Karena kalau bicara film kan bicaranya serius mulut. Tapi kalau ketika ada komitmen dan satu amanat gitu untuk kayak ayo kita bikin apa yuk kayak gitu-gitu, itu udah mulai lumayan serius lah mendevelopnya. Ini mau dimulai dengan apa nih? Kayak gitu sih. Baik, baik. Jadi itu debut ya dari Cinema Bona Fortuna dan dalam 12 menit akhirnya apa tadi judulnya? Berdindang Berdindang berdibuai. Berdibuai. Akhirnya jadilah sebuah film pendek yang akhirnya dirilis untuk bisa disaksikan oleh masyarakat umum begitu. Apa yang kemarin digunakan media apa? Kalau kemarin itu adalah karena kita masuk di Balai Media Kebudayaan BMK, itu ada satu platform namanya Indonesiana TV gitu. Nah itu kemarin sempat rilis, cuman tidak lama untuk premier pertamanya lah ya. Setelah itu beberapa tahun terakhir ini adalah proses distribusi di festival film Mas. Gitu. Jadi semuanya tidak rilis secara umum. Gitu. Oh, Jadi dia gitu. bertemu di festival-festival. Jadi kalau di Tarakan memang itu sudah lumayan masif untuk memutarkannya. Iya. Bahkan kemarin kami bekerja sama dengan salah satu kawan kami di industri kopi itu Hattori Kopi itu membuat produk produk karakter utama kami dipindahkan ke roastery kopinya gitu. Jadi kolaborasi gitu. Kopinya dikasih nama film dari kalian gitu. Mengambil artworknya dari salah satu scene di film. Salah satu scene apa namanya? Hattori Kopi. Hattori. Iya. Jadi Hattori ini adalah Industri kawan di industri kopi roastery. Oh, oke, baik. Jadi adalah ya apa namanya apa istilahnya gabung lah ya sama teman-teman yang memang dari berbagai bidang gitu ya, termasuk salah satunya di bidang perkopian gitu ya. Baik, jadi akhirnya kapan pertama kalinya Berdindang Berdibuai ini disaksikan atau diputar untuk masyarakat pada saat apa waktu itu? Pertama kali. Kalau debut pertama tuh sebenarnya di festival itu di Watch Movie Not Film Festival ya di Sarawak. Oke, di Sarawak. Di waktu Sarawak itu tuh sebenarnya kalau premier pertama. Baru lari ke program utamanya kan Indonesiana TV. Jadi film kita pada waktu itu jadi salah satu bagian kurasi lah film di Asia Tenggara yang dikurasi sama ada salah satu yayasan besar di Brunei yang konsen pada film-film bertema
perempuan Oh, dan perempuan. kebudayaan. Artinya berarti kan itu kan di film itu banyak menggunakan bahasa-bahasa tempatan begitu ya, bahasa tidung tepatnya begitu. Berarti juga disiapkan subtitle dan lain sebagainya begitu, Iya betul. supaya mereka juga paham dengan cerita itu gitu. Iya. Kalau di format film tuh biasanya kita akan selalu menyiapkan format bahasa karirnya tuh bahasa Inggris? Indonesia dan Inggris gitu. Tapi kalau untuk audiens internasional sudah jelas dan pasti kita harus menyiapkan bahasa Inggris Bahasa itu tadi. Inggris. Walaupun biasanya juga kadang-kadang bahasa-bahasa daerah itu agak sulit ya untuk bisa diterjemahkan atau dipindahkan ke bahasa asing, ya kan? Jadi artinya kadang-kadang juga berbeda begitu. Dan yang paham ya tentunya orang-orang tidung ya, yang paham banget gitu. Terus kemudian untuk setelah dari festival film dan lain sebagainya waktu di Sarawak itu, kemudian apakah film itu juga diputar untuk bisa disaksikan masyarakat umum? Yang lainnya, mungkin di Tarakan, mungkin di mana gitu? Ya, kami masih kalau di tahapan film itu kan ada, lupa aku jelasin bahwa di tahapan film itu, ya setelah film itu jadi kan bukan berarti tugas-tugas produserial itu sudah selesai gitu. Oh, Tapi masih panjang jalannya bahwa soal distribusi dan mempertemukan penonton pada penonton yang tepat itu tuh yang penting gitu. Nah, maka dari itu di beberapa kesempatan kami bukannya tidak mau memutar di sini secara full, tapi ada beberapa momentum pemutaran itu yang kami jadikan ruang alternatif lah untuk memutar film ini gitu. Jadi dia tidak terdistribusi atau tidak terupload di YouTube gitu. Iya, secara bebas gitu ya. Gitu. Karena kan secara YouTube kan selancaran hak cipta dan lain-lain itu kan sangat mengganggu kan ya. Jadi ada platformnya, ada ruangnya untuk memutarkan itu tadi. Nah, salah satunya di festival kedua itu ya di Jeju Movie Concern Film Festival yang ada di Korea Selatan. Korea, Jeju ya. Wah, luar biasa. Itu berarti yang film waktu itu diputar di Korea juga film yang sama? Iya, dibuat di Korea juga. Karena mereka orang-orang Korea itu ternyata juga punya ritus atau budaya menidurkan anak dengan lantunan. Hampir sama lah ya, kalau orang-orang Asia tuh biasanya kayak gitu kan. Iya. Ada buayan atau nyanyian sebelum tidur buat anak-anaknya gitu ya. Dan diisi juga dengan pesan-pesan gitu ya. Makanya sekarang kita kayaknya nggak usah nyanyi ini deh, Nina Bobo kayaknya ya. Jadi mending lagu-lagu yang, karena itu kan nakut-nakutin anak-anak kecil biasanya kan. Kalau nggak bobo digigit nyamuk gitu, kadang-kadang kan kayak gitu digigit sapi ya kan. Lebih bagus mungkin pesan-pesan positif gitu ya. Jadi memang saya rasa meskipun film yang dibuat itu fiktif, tapi banyak atau syarat dengan makna yang artinya bahwa tradisi dan juga culture asal atau asli dari tempat kita itu memang harus dilestarikan untuk kemudian jadi warisan kepada anak cucu kita ke depan begitu kan. Kenapa akhirnya tertarik dengan itu dan kemudian pada akhirnya sampai bisa ikut festival dan lain sebagainya, itu gimana ceritanya? Soal ketertarikan itu tadi yang sudah saya sampaikan, memang ada beberapa ritus yang masih melekat lah ya, masih ada di ingatan itu. Kayaknya kalau terhubung secara medium film ini sangat menarik lah gitu ya. Terus kita berceritanya melalui cerita lokal gitu, atau misalnya berdialog lokal gitu, kita Kaltara gitu. Kayaknya kan sangat menarik. Justru aku berharap bahwa film-film yang akan aku buat tuh ya dialognya full. Misalnya besok-besok aku akan buat film Bulungan ya, full dialognya Bulungan lah gitu. Bahasanya bahasa Bulungan semua. Bulungan semua. Atau besok kalau di teman-teman Lundaye misalnya, aku akan bikin full semua Lundaye ya. Biar itu terdistribusi sampai Perancis ataupun di Iran sana. Toh ada subtitle juga kan, gitu ya, artinya meskipun mereka tidak tahu bahasanya, tapi kan ada subtitle yang bisa membantu mereka untuk mengetahui ya. Justru aku berharap sih bahwa jangan sampai ada subtitle. Jangan ada subtitle gitu ya. Jadi mereka cukup mendengarkan dan melihat bagaimana karakter-karakter itu bermain di dalam film tersebut begitu, sampai akhirnya mereka bisa menyimpulkan begitu apa sebenarnya isi cerita itu gitu ya.
kayak kita dulu kan, waktu nonton film-film barat kan kita nggak ngerti tuh, Ngerti kan? ya kan waktu kita masih kecil-kecil. Tapi pada akhirnya kita tahu gitu, oh ternyata ceritanya begini, menarik gitu. Iya kan itu invasinya ya apa Eropa ke kita kan, Iya sih. main-main gitu. Ya kayaknya kita harus Sudah saatnya kita yang menginvasi mereka gitu ya. Luar biasa Iya, memang ini iya. anak muda ini. Kayaknya film-film Kaltara nih. Mhm. Ini logat apa yang kalau kita kan dulu kan dicekoki film-film propaganda Sekarang Jepang waktunya gitu. kita kerjain mereka gitu ya. Film-film Perancis ini apa gitu kan. Tapi di Bedidang Bedibuai ini tidak full ya, tidak full bahasa Tidung, tapi ada mix dengan bahasa Indonesia, ada 70% 70% ya. Karena cast-nya juga tidak semuanya orang Tidung yang bisa berbahasa Tidung begitu mungkin. Case-nya itu ya tidak semua orang Tidung, tapi pada saat reading itu kewajiban untuk bisa bahasa Tidung. Nah, itu agak sulit ya kan. Jadi memang harus orang Tidung banget ini. Tapi kebetulan karena Bang Usman rasanya dia juga jadi tutor untuk bisa berbahasa Tidung yang baik kan, karena beliau juga saya rasa orang di Tarakan juga kenal kalau beliau tuh cukup apa namanya dekat, lekat, kemudian apa sehari-harinya juga menggunakan bahasa Tidung gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit lah katakan begitu. Baik, ini barusan saya mau bilang tadi karena apa namanya ada perbedaan ternyata karena sekali lagi saya cukup awam dengan dunia film, saya bisanya menikmati gitu kan, bagaimana sih ceritanya, menarik apa enggak gitu-gitu kan. Kalau orang awam kan gitu. Tapi apa yang sebenarnya menjadi hal yang paling sulit di dalam membuat sebuah film? Yang bikin sulit itu sebenarnya apa ya? Kalau dari pengalamanku memang develop lah ya, apa ya di produserial sebenarnya. Di produserial ya? Ya karena banyak kepala di dalam kan. Bagaimana kita menghimpun semua ini untuk jadi satu visi yang sama. Jadi pada saat produksi itu ya kita linear lah. Kita sudah tahu bahwa ini adalah gagasan sang sutradara gitu. Sang sutradara tuh punya visi untuk pesan-pesannya ini. Jadi bagaimana untuk mengumpulin semua dalam satu visi itu yang ngeramunya lumayan apa punya tantangan. Punya tantangan. Tapi ya itulah menariknya bikin film gitu. Ada proses-proses negonya, ada proses-proses kreatifnya, ada proses lelahnya gitu. Pasti kalau itu karena menguras energi juga kan soalnya. Kalau syuting sehari misalnya capaiannya adalah 4-5 scene, oh itu santai lah. Bisa. Kayak kemarin tuh Bedindang Bedibuai itu paling banyak berapa scene satu hari? Karena scene di film cuman ada 14 kan. 14, oke. Jadi memang aku bikin santai aja. Nggak ngebut-ngebut juga gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak kaget karena beberapa dari kru itu kan pertama kali pengalaman pertamanya untuk produksi film. Jadi biar tidak kapok. Jadi ku bikin lebih santai gitu ya. Syuting berkedok piknik. Di tempat-tempat wisata gitu ya? Ya ada di rumah adat, ada di rumah Amal, terus ada di satu set itu di Mamburungan, salah satu kampung. Gitu. Baik, jadi ya itu ya yang disebut sebagai apa ya kesulitan atau hal yang memang harus jadi concern lah ya untuk bisa membuat film. Meskipun sebenarnya kalau kitabnya kan sudah ada skenario nih, semuanya tertuang di dalam situ. Tapi pada saat sudah mulai produksi, sudah mulai jalan filmnya, artinya kan ini bisa saja berubah begitu. Betul. Nah ini kan kadang-kadang kan di luar kendali kita gitu. Nah pada saat seperti itu gimana? Bukannya nanti akan menambah waktu pembuatan filmnya menjadi lebih panjang begitu karena ada ya mungkin perdebatan di dalam situ. Bagaimana mengatasi itu? Ya itu soal gagasan lagi-lagi negosiasi ya antara sutradara dan produser gitu di proses kreatifnya. Kalau Kes boleh nggak memberikan masukan Bisa begitu? dong. Bisa ya. Justru ketika reading itu kita membaca sama-sama semua case itu akan lebih menarik jika si karakter atau case-nya itu memberi saran karena biasanya kan ada lafal-lafal yang berbeda dari yang kita bayangkan misalnya. Menulis skenario itu kan apalagi fiksi ya. Fiksi sangat imajiner kan bahwa kita ngebayangkan satu adegan, satu dialog gitu, satu peristiwa gitu. Terus ini rasanya seperti ini nih gitu.
bagaimanapun ketika pada saat reading kita ketemu sama case yang akan memerankan itu kan punya gaya yang berbeda. Jadi biasanya kalau aku tipsnya adalah bagaimana si case ini bisa mendalami karakter di dalam skenario itu, tapi bisa nyaman lah dengan karakter. Jadi mereka bisa improve secara dialog gitu soal rasanya. Jadi ada ruang diskusinya lah. Aku selalu membuka diskusi-diskusi. Tapi memang ada yang seberani itu, case yang seberani itu yang ya mungkin kalau di nilai dari knowledge perfilmannya kan nggak seberapa nih dibanding teman-teman kan, Rohil dan lain-lain gitu. Tapi adakah yang mungkin dia cukup berani menyuarakan, kalau menurut saya ini kayaknya nggak pas deh dialog yang kayak gini nih Mas gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, dan itu aku selalu tanyakan kan bahwa ini cocok nggak kira-kira dengan gayamu. Ini harus dibuat nyaman dulu sama dia gitu. Karena besok tuh kan yang mengalami peristiwa itu kan dia. Bahwa kita memindahkan dunia ini ke dalam visual ini tadi gitu. Terus ketika soal pengadeganannya, aku selalu terbuka juga untuk berdiskusi itu tuh. Itu yang menarik tuh kalau proses film. Karena kita kolaborasi, jadi bukan pimpinan produksi yang otoriter. Jadi ada seriusnya, mungkin juga ada hal-hal yang menggelikan atau lucu gitu ya. Kadang-kadang kan untuk tetap menjaga mental mereka. Jadi apapun yang mereka sampaikan sebagai masukan tetap kita hargai kan. Meskipun kadang-kadang kayaknya nggak gitu deh, kan gitu kan. Kadang-kadang sempat kepikir begitu. Tapi sejauh ini memang apakah ini produksi film yang paling singkat dibandingkan film-film lainnya? Karena saya tadi sempat dengar ada Perempuan Dalam Anyaman ya? Iya, itu film. Itu yang kedua. Oke. Yang paling lama yang mana? Perempuan Dalam Anyaman. Perempuan Dalam Anyaman. Kenapa harus lebih lama? Padahal kan kalau yang adat, budaya dan tradisional yang syarat banget itu kan lebih sulit harusnya. Dan padahal durasinya tetap sama film pertama gitu. Tetap 12 menit? Iya. Tetap 12 menit, oke. Visibility ya mungkin lokasi produksinya yang bukan di Tarakan. Karena kita syuting di daerah Mansalong, di daerah nama kampungnya, nama desanya itu Longbulu. Jadi ceritain perspektif perempuan dari kawan-kawan Dayak Agabak gitu, bahwa ternyata mereka tuh punya praktek atau statement perempuan soal penolakan pernikahan dini itu lewat menganyam tadi. Praktek perjodohan itu mereka tolak dengan menganyam. Nama motifnya motif Agi Gimpong. Motif anyamannya? Iya. Agi Gimpong. Agi Gimpong. Iya. Oke. Jadi mereka menolak dinikahkan dini. Jadi mereka akhirnya membuat kesibukan dengan menganyam. Iya. Gitu. Ya itu proses kreatif lah, penolakan kreatif lah. Penolakan karena kreatif, kalau belum selesai nih anyamannya gitu ya, pokoknya saya nggak akan menikah gitu, artinya begitu. Bukan jadi ketika dia menganyam, misalnya dia dijodohkan nih, ternyata sejak dalam kandungan misalnya dari kecil, pertemuan kerabat kan di ritusnya kawan-kawan Dayak Agabak itu, ternyata ada proses perjodohan antara kerabat tadi gitu. Pada saat besar ternyata baru dikasih tahu, ada beberapa proses juga kayak gitu sih. Jadi pada saat proses perjodohan itu, kalau perempuan tidak sepakat, itu harus punya statement dari moyang mereka dulu, itu leluhur mereka sudah punya praktek seperti itu. Perhatikan bahwa perempuan-perempuan Dayak Agabak tuh punya ruang yang sama yang laki-laki miliki gitu. Justru di proses-proses adat juga keterlibatan perempuan juga sangat besar di sana dalam menentukan putusan dan lain-lain. Oke. Jadi di Perempuan Dalam Anyaman ini pun cast-nya juga orang-orang lokal. Betul. Di Mansalong atau di Tarakan? Di Mansalong. Di Mansalong ya. Jadi kita kemarin kerjasama dan terhubung dengan salah satu perkumpulan mahasiswa Dayak Agabak di Tarakan, namanya FKMDA itu. Ya terhubung lah untuk kami casting, karena ini kami pengen adalah pure
film dengan dialog berbahasa Agabak. Jadi case-nya mereka teman-teman. Harus bisa mereka yang berbahasa Dayak Agabak Iya. gitu ya. Baik, itu yang paling panjang prosesnya berarti ya. Kemudian ada film ketiga? Doakan tahun ini. Belum ya? Tahun depan. Ini belum memulai produksi sama sekali. Belum. Tapi sudah ada tahapan-tahapan penulisan skenario dan lain sebagainya. Gitu? Sudah dikerjakan, tapi kita kayaknya di pertengahan tahun ini itu sedang konsen dan fokus pada program pemutaran film di wilayah pesisir gitu. Jadi kami dapat amanat kemarin dari negara untuk mendapatkan beberapa alat pemutaran dan bersedia untuk membawa hiburan-hiburan sinema itu ke wilayah pesisir kita di Tarakan. Jadi kalau bioskop itu sangat eksklusif sekali. Sinema ini yang nama programnya Layar Terapung Tarakan Misbar ini membuat hak-hak yang sama lah, semua manusia itu punya hak yang sama untuk menonton film. Jadi kami yang mendatangi mereka untuk memutar film di wilayah. Oke, jadi teman-teman datang ke satu tempat gitu untuk memutarkan film-film dari kalian gitu. Ya, film-film komunitas salah satunya yang temanya sama laut, teman-teman profesi nelayan misalnya pesisir, isinya sama bahari dan lain-lain. Itu film-film yang tidak diikutkan festival pada saat itu ya. Diproduksi cuma tidak diikutkan di festival. Kalau di film kita tentu 2 film yang kami produksi itu akan tayang itu. Tapi kami juga bekerja sama dengan beberapa kelompok atau komunitas film di seluruh Indonesia. Jadi ada film-film dari Kalimantan Barat, dari Sulawesi, dari Jawa di bagian selatan juga gitu. Bahwa isunya juga tetap sama, isu pesisir. Jadi beberapa film pendek semua yang kami putar itu juga sudah berkeliling di sirkuit film festival internasional gitu. Baik. Jadi perspektifnya perspektif anak juga gitu. Jadi semua usia juga bisa menonton kan gitu. Baik anak-anak maupun keluarga gitu. Itu yang penting. Baik. Jadi judulnya tadi Layar Terapung Tarakan Misbar. Tarakan Misbar. Misbar ini gerimis bubar bukan? Iya kan? Karena memang di tempat terbuka gitu ya. Betul. Outdoor begitu. Iya. Kita nggak pakai atap apa segala macam gitu. Betul. Jadi skemanya ya gerimis bubar kayak kayak pengalaman kita di masa lalu gitu ya, layar tancap. Iya, betul. Makanya pas kami masuk di titik pertama mutar itu di belakang Berry, ini ada apa nih? Ini layar tancap. Wih, kayak di kampung dulu kan gitu. Iya, mungkin mereka flashback dengan dulu ya di kampung ada. Ya kalau dulu kan hiburan-hiburan film itu kan dengan format tancap gitu kan. Betul, layar tancap. Layar tancap. Ada misbar juga. Iya. Pokoknya kalau ada gerimis bubar gitu ya. Dan ini betul-betul di atas laut ya. Karena tepatnya di daerah mana? Ya, iya karena gagasan kami adalah untuk untuk penonton-penonton atau audiens di wilayah pesisir Tarakan. Jadi formatnya memang di atas laut gitu. Kalau kemarin di pertama itu Taman Barokah ya, secara eksekusi floornya juga gampang karena bentuk taman kan. Baik, Taman Barokah berarti di daerah belakang BRI ya. Oke. Baik. Terus ada beberapa titik sih yang kami programkan itu dia nontonnya dari perahu. Gitu. Nontonnya dari perahu. Iya. Asik banget itu. Itu ada 1 atau 2 titik itu. Salah satunya di titik Somel itu di belakang Steleng daerah Selumit. Ada yang nonton dari perahu gitu. Itu kami sedang mau develop, sudah berizin. Tapi yang kemarin enggak ya? Kemarin tidak. Mungkin keren juga rasanya tuh. Kalau di titik kedua nanti itu di belakang Ramayana belakang Ramayana Laut. Ya, Hotel Ramayana ya. Ramayana ya. Gitu. Ex Hotel Ramayana. Hotel Ramayana gitu. Di situ juga. Layar terapung juga nanti tentunya. Layar terapung juga itu. Dan dia terhubung dengan beberapa UMKM kan. Salah satunya teman-teman kopi, teman-teman industri lainnya lah gitu. Jadi mutar film di sana. Di kanan kirinya ada juga yang nonton dari perahu. Seru tuh. Jadi kalau di bioskop kita makan popcorn, kalau ini kita nonton di atas perahu sambil makan jagung rebus misalnya gitu ya kan. Tusuk-tusuk. Tusuk-tusuk gitu. Kayaknya hal yang menarik gitu ya. Oke. Sekarang saya mau tanya gimana antusias masyarakat sendiri
mendapatkan hiburan untuk bisa menyaksikan sebuah film karya anak daerah gitu. Gimana mereka merespon itu? Iya, ekspresinya macam-macam ya. Jadi karena kita juga terhubung juga kan di rangkaian acara itu, terhubung juga sama teman-teman literasi gitu kan. Beberapa komunitas literasi yang notabene mereka beberapa program itu suka ngelapak, suka apa pendampingan sama anak-anak wilayah pesisir untuk mengajar itu tadi. Nah, makanya dari itu kami coba meminta masukan lah dari mereka bahwa daerah-daerah pesisir di Tarakan ini sebenarnya kalau kita masukin pembelajaran atau medium lewat film tuh gimana sih? Mereka sepakat gitu. Karena hari ini kan mereka hanya tertulis, hanya menggambar gitu. Kalau yang lebih hidup dengan media rekam kayaknya lebih dapat lagi gitu. Lebih entertaining artinya gitu kan. Makanya itu kami coba melisting beberapa titik ya untuk kami putar. Sepertinya ini akan selain ada hiburan untuk ke masyarakat di wilayah pesisir, ada nilai-nilai edukasi juga yang akan kami sisipkan di beberapa film gitu. Jadi proses kurasi filmnya ya film-film yang ringan dulu, film-film yang sederhana dan relate sama kehidupan kita gitu. Misalnya di wilayah pesisir lah ya. Di wilayah pesisir ya. Jadi yang di Taman Barokah sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Itu film apa saja yang diputar pada Kalau di Barokah itu ada film Fajar dan Penjelajah Samudra, itu film kawan kami namanya Mas Haris, itu filmmaker atau kelompok film di Kalimantan Barat. Gitu. Filmnya udah 1 tahun terakhir keliling di Eropa, ada beberapa festival yang masuk nominasi. Gitu. Terus film kedua itu Serdadu Apel Mas. Walaupun syarat dan jauh dari isu pesisirnya, karena filmnya film bertema anak, drama musikal yang berada di dataran tinggi gitu. Cuman isinya tetap sama. Bicaranya soal keterlibatan ibu tadi. Jadi linear dengan 3 film. Terus film ketiga itu Berindang, film kita. Berindang juga diputarkan di situ. Iya. Baik. Kalau dilihat nih kasat mata saja gitu. Dari ketiga film yang diputar ini yang kira-kira kalau ngelihat ekspresinya para penonton kita nih, yang paling menyita perhatian mereka yang mana? Apakah film anak pesisir itu karena mungkin relate dengan kehidupan mereka sehari-hari, atau bahkan mungkin Berindang Berdua gitu, atau film yang mana? Kira-kira? Kalau yang ku potret dari 3 film itu tuh masing-masing punya porsi ekspresi ya, apalagi anak-anak. Kalau yang pertama itu memang karena dia dramatik ya, bahwa ada isu imigran, terus dia karakter utamanya adalah anak, terus ada menyelipkan mitos-mitos penyu tadi, kalau dibuang ke mana, ke laut akan mengembalikan sang ibunya kayak gitu. Mitos-mitos orang di Kalimantan Barat seperti itu. Ekspresinya beragam sih. Kalau di film kedua tuh kan karena dia drama musikal, anak itu ada beberapa yang juga coba nyanyi dan lain-lain. Jadi mereka jauh lebih fun gitu ya dengan film-film musikal gitu ya. Terus yang memang di film Berindang Berdua ya mungkin karena secara dialog sangat dekat dengan kita gitu. Memang ekspresinya ketika ada beberapa dialog tuh coba ditirukan. Gitu. Nah, dia ngomong gitu ya. Saya bisa membayangkan itu gitu. Oke. Jadi ada lucunya, mungkin juga ada bangganya gitu, ada harunya juga mungkin ya, karena kita punya sebuah karya yang dapat atensi cukup baik ya dari masyarakat kita gitu ya. Rasanya pasti campur aduk ya. Iya siap, apalagi ada dialog-dialog lokal tadi itu kan. Banyak yang ini di mana nih? Ada yang menebak-nebak. Ini lokasinya di mana nih gitu-gitu. Karena kan biasanya di film tidak terdeteksi kan ini wilayah mana nih. Macam-macam footage dan lain-lain. Bisa jadi diselumit tapi dibuatnya bagaimana gitu ya kan. Jadi nggak bisa ketebak gitu akhirnya gitu ya. Baik, setelah mereka menonton atau menyaksikan ketiga film tersebut, apakah kemudian ada
diskusi, misalnya interaksi dengan mereka, gimana filmnya atau gimana? Ada proses-proses seperti itu nggak? Iya ada. Jadi setelah mutar kita ada proses diskusi. Kebetulan ada beberapa narasumber yang hadir, salah satunya Usman, lalu ada Bu Kadis, Bu Agustina juga hadir, terus ada beberapa perwakilan anggota dewan yang sebenarnya konsennya di komisi yang sama juga, draft dan lain-lain gitu. Jadi memang kami saling menghubungkan lah bahwa ada beberapa isu-isu kebudayaan tuh yang sangat bisa di message atau dipesankan lewat film-film pendek gitu. Ya kalau film itu kan ruang yang sangat strategis ya dalam diplomasi. Iya, betul. Apalagi di kebudayaan. Ya terlibat dari diskusi, apalagi yang anak-anak juga mau tanya dan lain-lain. Ada beberapa orang tua juga menanyakan. Ya yang pertama tuh pertanyaan mendasar adalah ini film-film berasal dari mana? Terus film pertama ini dari mana? Kayak gitu-gitu. Ini bikinnya di mana? Ya pertanyaan-pertanyaan sederhana lah gitu. Baik, tapi kalau ditanya spesifik gitu, sebenarnya respon seperti apa yang teman-teman harapkan dari para penonton ini? Respon yang seperti apa? Ya yang pertama kan kami sangat mengharapkan kenyamanan mereka ketika menonton itu dengan exposure yang ada, dengan alat-alat kami yang lumayan proper untuk mereka nikmati secara audio dan visual gitu aja. Pertama. Yang kedua tuh ya memang soal hiburan-hiburan itu tadi, dan ada nilai-nilai yang akan terselip dan setidaknya nyangkut sedikit di kepala salah satunya segmentasinya anak-anak tadi itu, bahwa ada nilai-nilai yang akan kami sampaikan. Yang keempat ya semoga masyarakat itu bisa terhibur ya dengan program-program seperti ini, karena kan ini memang program lama gitu, atau acara-acara lama yang akhirnya kami coba restorasi kembali. Betul. Gitu. Nyari waktunya pasti yang sulit ya kan? Waktu yang sulit. Sebenarnya waktunya. Selain bukan orang gampang hari ini. Macam-macam platform ada kan, di WA grupnya Bu RT 26 kami di Taman Barokah itu gampang sekali mengumpulkan. Tapi yang jadi concern kami itu yang kami serius itu adalah kapan nih air besar, jadi jadwal air tuh harus juga kami pegang. Iya. Air pasang gitu, kapan surutnya gitu ya. Nanti kalau misalnya air mati, biasanya kan beberapa teman-teman nelayan atau di wilayah pesisir itu kan ke laut. Iya. Nanti nggak ada yang nonton nih gitu. Betul. Itu jadi pertimbangan juga ya. Betul. Karena memang arahnya kan kita mau ke pesisir gitu. Betul. Karena kita tahu mereka mata pencariannya hampir sebagian besar adalah nelayan gitu ya. Jadi itu juga harus dipikirkan, belum waktu teman-teman sendiri, tapi juga memikirkan nanti penontonnya bagaimana gitu. Jadi agak sedikit kompleks ya sebenarnya gitu. Ini yang sebenarnya agak sulit gitu. Jadi makanya acara lama tapi akhirnya bisa di-schedulekan kembali dan akhirnya bisa terjadi. Masih di satu titik ya, dan ini akan berlanjut lagi di titik lainnya gitu. Titik lain. Baik, oke, Mas Royal, tentang karya kita sudah banyak bicara gitu ya, dan saya nggak perlu menanyakan sejauh mana karena saya juga awam gitu ya ilmu perfilmannya, tapi kalau saya mendengarkannya sih keren gitu ya, karena saya orang awam gitu ya kan. Tapi banyak sekali film-film yang dibuat oleh khususnya di Cinema Buana Fortuna ini adalah film-film yang mengandung pesan gitu ya, pesan moral ke anak, bahkan masyarakat, sosial kemasyarakatan dan lain-lain begitu. Apakah nanti ada rencana ingin membuat sebuah film fiksi yang terlepas dari hal-hal yang seperti itu, terlepas dari sosial kemasyarakatan, ya bisa jadi misalnya contohnya apa ya? Ya pokoknya yang tidak sesyarat itu dengan pesan-pesan begitu. Ya tentu perjalanan bikin film itu kan perjalanan spiritual juga kan. Yes. Ya sebenarnya yang diceritakan sebenarnya yang paling gampang itu adalah hal yang dekat sama kita, dengan kehidupan kita. Yang di sekitar aja, dosen jauh-jauh. Nggak usah bikin ide cerita yang misalnya niatnya adalah dengan film ini aku mau mengubah dunia
Ya tidak usah jauh-jauh seperti itu gitu. Bahwa ada hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa kita apa Jadikan ide ya. jadikan ide, kita ceritakan dengan jujur. Itu sih. Sutradara jago tuh banyak, tapi yang jujur tuh jarang. Oke. Jadi membuat film juga dituntut kejujuran di dalam film. Iya, Kenapa penting, Mas? penting karena dia terhubung dan bekerja dengan banyak orang. Jadi memang dituntut harus jujur gitu. Iya, jujur secara rasa, jujur secara treatment, jujur secara perlakuan kayak gitu. Itu sih. Oke. Apa sih sebenarnya Mas Rohil, mungkin yang mewakili teman-teman juga yang lain yang tergabung di Sinema Buana Fortuna, apa yang didapatkan dari membuat film-film ini? Secara mentally mungkin apakah merubah kalian begitu menjadi sosok yang lain begitu lewat film ini, atau seperti apa? Apa yang akhirnya kalian dapat serap dari karya-karya kalian? Ya biasanya ada, yang pertama adalah rasa, kalau beberapa teman-teman yang gue dengar ada rasa bangga bahwa oh, ternyata dari tangan-tangan kita, kerja keras kita sama-sama tuh, jadi tidak ada hierarki secara sih, bahwa ada sutradara, ada kru yang lain kayak gitu. Bahwa tiap lahirnya film itu dari tangan teman-teman yang semua yang sama gitu. Jadi semua departemen itu saling bergantungan. Bahkan di unit production atau biasa kita sebut teman-teman PU atau yang ngurus nutrisi kita untuk syuting, itu adalah elemen yang paling penting dalam produksi film gitu. Kalau mereka nggak ada, kita syuting lemas ataupun nggak bisa kan, nggak ada makanan gitu. Karena mereka yang ngurus nutrisi kita, makanan kita, gizi kita gitu selama syuting. Jadi ya beberapa teman-teman tuh mengalami dan merasakan bahwa perjalanan bikin film berapa hari itu bikin beberapa memori di kepala kita tuh selalu nyangkut soal ya ternyata bikin karya tuh harus jujur ya, harus kolaborasi, harus terhubung semua ya dari semua elemen. Ya karena itu tadi teman-teman yang bantuin dibikin film ini adalah teman-teman satu tongkrongan juga dari sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi secara emosional tuh memang sudah terhubung, gitu. Sudah terhubung, dan ketika mau eksekusi apapun itu, mau itu produknya produk-produk kreatif kayak bikin film ataupun mutar film, itu tuh kita sudah tahu mau mengerjakan apa dulu, menyelesaikan apa dulu. Jadi udah selesai lah urusan itu. Untuk hal-hal yang menghinggapi mereka ketika setelah syuting itu ya proses capaian-capaian pada syuting lah. Ada yang merasa bangga udah bikin beberapa setup lampu misalnya, lampu dengan suasana seperti ini, kayak gitu-gitu. Itu jadi kebanggaan mereka. Ada yang bangga dengan bisa ngasilin properti atau cari artistik atau properti misalnya identik di tahun 90-an. Ada yang bangga dengan itu. Masing-masing di bedanya ada kebanggaan-kebanggaan tersendiri ya. Makanya aku bilang sama mereka, sebaiknya beberapa ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman produksi kita tuh harus kita sebarkan ke misalnya ke sekolah. Ilmu itu kan percuma juga untuk ditahan-tahan dan disimpan-simpan di dalam, kan harus disebar-sebar deh. Ya. Baik. Biar ada nilai kebaikannya terus. Betul. Baik, Mas Rohil, kalau karya film biasa kita tidak ragukan lagi gitu ya. Tapi mungkin sekali lagi, mohon maaf sepengetahuan saya yang awam ini gitu ya, membuat film ini atau membuat karya ini kan minimal paling tidak juga bisa menghasilkan secara komersil, maksud saya. Mohon maaf kalau misalnya tidak berkenan untuk menjawab, nggak apa-apa juga gitu. Tapi apakah kira-kira nanti Sinema Buana Fortuna juga akan membuat film komersil begitu ke depan? Setelah ditempa dengan film-film pendek begitu ya, artinya proses pembelajaran dan lain sebagainya, kemudian dan memikirkan juga sisi komersil begitu. Bagaimana? Ini pertanyaan yang paling susah dari semua pertanyaan. Iya. Silakan kalau tidak mau menjawab juga nggak apa-apa. Saya akan jawab.
Oke, Saya akan jawab silakan. bahwa pentingnya untuk apa alur logistik ya. Tapi kalau kami atau aku biasa sampaikan ke teman-teman bahwa apa kami akan suatu saat akan paham gitu bahwa kapan kita akan berangkat dengan kapal dagang, kapan kita akan berangkat dengan kapal perang gitu. Bahwa pada beberapa proses ambisius beberapa proyek film-film independen yang itu sangat ambisinya adalah untuk kekaryaan gitu. Satu sisi nanti sepertinya aku akan coba membuat pola untuk hal-hal profit atau komersialnya tadi gitu. Karena ini juga sangat penting di sisi bisnis untuk keberlanjutan, untuk paling tidak logistik, paling tidak untuk keberlanjutan teman-teman bisa membantu mungkin di beberapa film ke depan. Kami tidak juga idealisme yang sangat tinggi gitu ya, bahwa besok-besok juga kami akan siap memproduksi beberapa film-film pesanan gitu, tapi dengan ruang yang berbeda, bukan nama yang Cinema Buana Fortuna, karena Cinema Buana Fortuna sejak awal kami bentuk itu untuk wahana baru bermain. Mungkin dengan nama yang beda kali. Iya, di bawahnya itu idealisnya di situ ya. Iya, gitu. Oke, baik. Produk-produk idealisnya ada di dalam Cinema Buana Fortuna. Dan tapi kalau ada nanti hal-hal yang berbau komersil akan tetap dilakukan, akan tetap dikerjakan, tapi dengan nama yang berbeda begitu. Oke. Kita kerjain lah Mas kalau ada pesanan. Gitu ya. Baik, tapi itu juga penting kan. Menurut saya juga itu juga penting dan artinya saya menghargai, artinya saya yakin juga yang di luar sana juga kagum dengan teman-teman semua yang bisa punya kemampuan begitu ya, membuat sebuah cerita yang akhirnya bisa difilmkan gitu kan. Tapi juga satu sisi banyak hal yang perlu didanai, yang perlu dibiayai dan lain sebagainya bukan. Dan artinya juga bukan tidak mungkin karya ini juga seperti yang sudah kita tahu bahwa itu juga bisa menghasilkan gitu. Karena di luar sana juga kita lihat begitu banyak ya kesuksesan dari filmmaker di Indonesia juga banyak begitu yang terkenal gitu. Dan di Tarakan, di Kaltara kita punya teman-teman dari Cinema Buana Fortuna tentunya gitu. Yang suatu saat mungkin nanti kita akan ke bioskop nonton karyanya kalian gitu kan. Amin. Amin. Kita doakan saja bersama ya. Tapi nggak 12 menit dong. Film panjang. Film panjang dong, gitu kan? Yang sambil makan popcorn ya. Oke. Baik. Sampai kapan, Mas? Kira-kira akan tetap bergelut di dunia perfilman? Nggak mau gitu kira-kira jadi musisi aja gitu? Atau dagang kopi mungkin? Jadi pedagang kopi ya. Iya. Ya selama teman-teman masih bantuin sampai film ke-50 kakek nenek pun masih bisa gitu mau ya? produksi film sih sebenarnya. Mutar di 2000 titik bilang mau kah, aku bilang mau. 2000 titik ya? Misalnya gitu kan. Selagi masih dibantuin sama makhluk-makhluk astral itu. Iya. Karena pikiran itu cuma itu gitu. Karena kalau mereka nggak ada, ya aku juga nggak bisa macam-macam sih, nggak bisa berbuat yang lebih banyak. Karena hari ini tuh amunisiku, bahan bakarku banyak dari kawan-kawanku itu. Secara mentally ya. Secara mentally, secara emosional, secara spirit ya. Secara spirit ya. Jadi dari mereka semua itulah akhirnya termotivasi, semangat lagi, bahkan mau bikin lagi ya kan, bahkan mau mutar lagi 2000 titik ya kan, insya Allah nanti bisa terwujud gitu kan. Tapi kalau film sendiri buat Mas Rohit apa sih makna film dalam kehidupan seorang Rohil? Iya, ada yang cerita-cerita yang mungkin aku secara artikulasi itu sangat lumayan kurang ya. Ingin bercerita banyak itu biasanya ya aku mengaplikasikannya, memindahkannya itu melalui misalnya skenario, menulis skenario itu lalu memindahkannya ke ruang film itu tadi. Jadi di film tuh aku banyak dapat
banyak dapat kanvas untuk melukis tadi itu tadi, Untuk mengekspresikan apa yang ekspresikan kamu itu apa rasain. yang aku rasakan. Itu sih, apa paling tidak aku mau ceritain cerita-cerita yang dekat dulu, memindahkan dunia barunya gitu, menceritakannya dengan cara lokal kita Kaltara, biar penonton-penonton di Perancis sana tadi bisa tonton kan. Iya, sudah waktunya kita menginvasi mereka ya. Iya, betul. Tujuannya itu ya. Kita kerjain. Baik, Mas Royal, kita sudah sampai di segmen akhir. Saya pengen kita apa ya? Bukan membandingkan, tapi bagaimana kita melihat banyak sekali sebenarnya film-film komersil itu tadi yang dibuat hanya berdasarkan apa ya, pertimbangan pasar, keuntungan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan hampir tidak ada pesan di dalamnya. Bahkan kadang-kadang ada film-film yang justru apa ya, blunder gitu jadinya. Akhirnya memang kita akhirnya terhibur, tapi apa ya, kita tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang kita tonton gitu. Berbeda dengan karya dari teman-teman yang tentunya sudah kita tahu ya, artinya ada pesan-pesan di dalam situ, ada kisah, ada riwayat, ada sesuatu yang pernah terjadi yang diceritakan kembali begitu. Bagaimana Mas Royal melihat film-film kita, khususnya yang segmen yang seperti itu, menurut Mas Royal? Tapi itu banyak penontonnya, membludak penontonnya. Nah, gitu. Menurut Mas Royal seperti apa? Kalau menurut aku sendiri itu bahwa ada skema dan kerja-kerja industri di Jakarta sana itu yang apa, yang beberapa teman-teman filmmaker juga apa punya tawaran-tawaran besar untuk membuat kan, apalagi misalnya isu-isu yang secara apa topik atau trending itu sangat tinggi. Beberapa PH itu akhirnya mendevelop jadi sebuah cerita, misalnya kayak apa beberapa film-film teman-teman Anggi Umbara itu tuh kan apa melihat bahwa dari perspektif ini lagi viral, ini lagi tren, ayo kita develop jadi film kayak gitu. Itu juga bukan satu hal yang salah, tapi ada beberapa pendekatan apa secara manusianya tadi itu. Bahwa kalau memang biasanya kalau industri itu melihat kan bahwa kalau ide cerita ini penontonnya sekian nih. Iya. Mereka sudah bisa mengkalkulasi. Betul. Oke, karena kan di satu sisi ada bisnis kan, ada praktik-praktik profitnya kan. Jadi biasanya mereka meriset beberapa isu di masyarakat gitu. Lalu kan makin kesini kan, ternyata beberapa film juga tidak melulu soal horor dan penontonnya sangat banyak gitu. Yes, itu. Terus kita kan sangat hari ini kan ditampar sekali ya sama beberapa film bertema lokal yang penontonnya juga sangat meludak. Salah satunya kayak Agak Lain. Itu kan dialog Batak ya. Medan ya, Indonesia sekali kan. Lalu ada yang baru-baru ini adalah animasi Jumbo. Itu kan punya gaya-gaya Indonesia sendiri kan gitu. Jadi tidak identik dengan penonton yang banyak itu adalah film horor misalnya kayak gitu. Ya hari ini ada beberapa perubahan itulah. Tapi bagiku sebagai yang kelompok atau yang biasa berproduksi dengan skema-skema komunitas, misalnya pada saat ditarakan, memang itu jauh lebih menyenangkan, lebih nyaman gitu. Karena jadi main-mainan sama-sama gitu. Dan lebih cuan tentunya. Iya kan? Iya. Ada proses-proses hak-hak teman-teman yang akan diberikan bersama kayak gitu. Lalu kalau di industri itu memang sangat serius di kultur syutingnya. Tapi ya begitulah. Memang harus kalau mau belajar banyak harus bertemunya kiblatnya ke sana gitu. Biar dapat banyak ilmu tadi itu. Ya kalaupun membangun kelompok-kelompok seperti yang saya lakukan di daerah gitu, ya dibuat dulu nyamannya dulu. Bukan karena buat ini untuk ya kita meraup keuntungan atau iklan yang banyak gitu. Ya belum, perspektifnya belum seperti itu. Belum seperti itu. Tapi dibikin nyaman dulu, dibikin beberapa departemen itu dikuasai gitu. Lalu laboratorium ceritanya juga jalan gitu.
akhirnya di proses bisnisnya juga akan jalan nantinya kalau kita jalankan dengan serius. Akankah seorang Rohil membuat film yang seperti itu nanti one day? Kalau pesanan ya kita bikin. Tetap bikin. Ya. Kalau Terus pekerjaan, dikasih nama gitu, karya Rohil gitu. ya kalau pesanan kita bikin. Apa tapi gini nah, Mas, apa paling tidak teman-teman beberapa tawaran yang datang ke beberapa filmmaker tuh paling tidak dia harus tahu dulu apa yang mau dia bikin, apa yang akan dibikin, bagaimana dia membikinnya gitu. Ya paling tidak tawaran-tawaran itu harus yang bisa dia lakukan. Kadang orang-orang kita tuh sangat tidak jujur. Kok bisa enggak? Bisa, tapi pada prakteknya Ternyata nggak bisa. ternyata nggak bisa, tapi belajarnya pada saat itu. Tapi itu juga bukan hal yang Salah ya. salah gitu. Harus mencoba dulu kan katanya gitu. Tapi sebenarnya dan sebaiknya itu harus dimulai dengan kejujuran itu tadi. Kalau tidak bisa. Sama halnya dengan tawaran-tawaran membuat tema-tema film seperti itu tadi. Kalau selagi bisa mampu dan bisa dibikin, Kenapa tidak? Gitu. Dan kita tetap butuh cuan memang, ya kan? Betul. Di sisi lain ada karya-karya yang idealis, di sisi lain juga ada karya-karya yang cuanis, gitu ya kan? Karena baik, Mas Rohil, banyak hal yang bisa saya tangkap dan serap hari ini dari perbincangan kita, meskipun saya nggak ngerti-ngerti banget masalah film gitu, karena saya cuma penikmat film gitu. Tapi yang bisa saya highlight bahwa ternyata membuat film itu nggak gampang. Ya, artinya juga membuat film itu juga semua yang terlibat di dalam film itu juga harus satu visi, harus satu kepala begitu, nggak bisa berbeda-beda begitu. Dan ini juga butuh ketelatenan, kesabaran gitu ya, dan tentunya juga bagaimana membuat sebuah karya itu pada akhirnya bisa sesuai seperti yang diinginkan begitu, dan itu nggak gampang. Artinya juga ada pesan-pesan yang harus disampaikan ke masyarakat dan lain sebagainya begitu. Mas Rohil, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kegiatan Anda sebagai seorang, saya sukanya nyebutnya sebagai filmmaker ya. Saya senangnya menyebut Mas Rohil sebagai filmmaker. Oke lah ya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan ketertarikan dan kesenangan Anda terhadap dunia film, kemudian hal-hal yang membuat Anda pada akhirnya terus berkarya gitu. Ada pesan apa yang bisa kita sampaikan kepada penonton-penonton kita di podcast Obsesi? Silakan. Apa ya? Ketertarikannya soal ya itu tadi tuh ya, secara bertutur gitu kan, bahwa mengaplikasikannya ke medium film sangat dimudahkan gitu. Jadi perjalanan proses berceritanya itu bisa ditransformasi gitu. Ada bentuk ide cerita dulu, sinopsis, gagasannya apa gitu. Yang paling penting kan bikin film itu kan, karena aku percaya bahwa setiap film tuh berarti sang sutradara harus membawa gagasan juga gitu pada film itu gitu. Jadi dia akan selalu terbuka dengan beberapa kritik dan terbuka sama masukan-masukan dan diskusi para kru itu tadi. Tapi bagiku pesan-pesan di film itu tuh kan ya sangat metafora ya, bahwa film itu bisa berupa message atau pesan dalam bentuk visual, walaupun itu cuma simbol kayak gitu-gitu. Kita bisa bertutur macam-macam gitu, bisa bercerita dengan gaya macam-macam gitu. Justru kalau di novel kan dia dalam bentuk bentuk tulisan, tapi kan kita akan membayangkan secara imajiner. Lalu kalau di media rekam akan muncul bentuknya, akan terdengar suaranya. Jadi terlihat dan terdengar bahwa medium ini tuh sangat menarik bagi saya untuk dituangkan secara, ya mungkin beberapa tahun belakangan sangat penuh isi kepala. Aku ingin bikin ini. Suatu waktu nggak kesampaian. Kayaknya udah saatnya untuk mengaplikasikannya ke situ. Tapi tentu kan kalau bikin film ya yang paling penting adalah
pasti ada apa produksi kan, pasti ada membicarakan soal budget kan, duit kan gitu. Iya. Setiap film tuh pasti memerlukan uang. Jadi ataupun enggak, aku misalnya kerja di profesi yang lain, nanti ngabisin uangnya bikin film kayak gitu. Iya. Justru aku biasanya sangat tertarik kayak gitu. Baik, terus ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, mungkin terima kasih, mungkin permintaan maaf, mungkin himbauan gitu. Up to you, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Kalau terima kasih kepada teman-teman yang sampai hari ini terus membantu, menjaga semangatnya, menjaga bara apinya untuk untuk terus membantu di berbagai kegiatan itu tadi gitu. Ya secara visi sama gitu. Dan mohon maaf untuk mungkin treatment yang kurang mengenakan. Dan mohon maaf kepada semua teman-teman yang belum bisa terhubung dan diikutkan dalam beberapa program dan lain-lain. Tapi next atau once kita akan melibatkan banyak teman-teman untuk ya berkolaborasi. Ya harapanku bisa terhubung sama lintas ilmu disiplin lah ya, seni lainnya gitu. Baik itu pertunjukan, teater, musik, seni rupa, itu kerja-kerja yang kolaboratif mas, menguji adrenalin. Betul. Karena bertukar secara gagasan, ruang kreatifnya terhubung. Kita orang-orang di Tarakan banyak yang punya kemampuan itu lebih. Betul. Oke. Ya. Mungkin juga nanti film berikutnya bisa berkolaborasi dengan host misalnya, presenter misalnya, ya kan? Jangan lupa ya. Siap. Nanti. Tapi saya di casting juga nggak? Langsung kalau aja. Langsung ya? Langsung ya. Alhamdulillah. Itu nanti jadi apa? Jadi objek penderita atau gimana? Jangan bikin karakter utama aja kali ya. Jadi karakter utama. Beneran nih. Oke, Mas Royal Widiawan, terima kasih banyak sharing dan ceritanya hari ini. Saya yakin yang di rumah juga ada yang kagum mungkin, ada juga yang gitu karena baru tahu gitu ya, ternyata membuat film tidak semudah itu gitu ya. Dan tentunya ditunggu karya berikutnya. Karena ini udah berapa lama? Dari karya yang kedua menuju ketiga ini udah berapa lama jedanya? Sekitar setahun. Sekitar setahun, masih belum terlalu lama ya. Saya pikir mungkin bertahun-tahun gitu sibuk mencari ide, cerita dan lain sebagainya. Tapi sudah ada ya, sudah ada idenya. Tinggal Tinggal pemantapannya atau tinggal produksinya? Tinggal duitnya. Tinggal duitnya ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ya. Bang idenya banyak. Bang idenya banyak, udah terdatabase. Tinggal nyari pendonor. Nyari pendonor. Ya, kalau hari ini beberapa produksi filmnya itu terhubung dengan donor-donor dari misalnya kementerian atau negara gitu. Ya, beberapa ke depan itu juga ada beberapa yang jalan dengan develop donor-donor dari teman-teman asing, funding lain lah. Iya. Funding luar. Di sana justru lebih concern terhadap dunia perfilman, terus juga filmmaker anak-anak muda gitu kan. Mereka tuh concern banget dengan itu dan nggak segan-segan untuk bisa memberikan anggaran sebagainya gitu. Jadi memang harus pintar-pintar juga ya. Searching gitu kira-kira foundation di mana gitu yang punya mungkin ketertarikan dunia film dan lain sebagainya gitu. Ya betul. Biasanya di beberapa festival internasional di Asia Tenggara itu kan ada film market. Betul. Nah biasanya itu sangat ruang yang strategis ya. Kalau di Indonesia baru pertama kali itu di Jogja Asian Film Festival itu di Jogja, bahwa ada JAV Market. Itu menariknya pertemuan antara investor, sutradara, penulis, produser itu terhubung semua aja. Pelaku lainnya adalah PH, semuanya, semua pelaku industri di film itu bertemu semua di situ. Jadi kita bebas bertemu sama investor, pitching, presentasi. Aku punya ide cerita seperti ini.
atau bahkan karya yang sudah ada transaksi di situ gitu ya, untuk Bisa. dibeli hak cipta dan lain sebagainya Bisa. begitu. Untuk kemudian dikomersilkan, who knows gitu kan. Iya, itu yang Nah, jadi menarik kan. memang cita-cita masih sepanjang sebesar lautan, sedalam samudra gitu ya. Pokoknya masih panjang perjalanan lah ya. Panjang perjalanannya, ini baru bermula dan baru awal kan. Meskipun sudah effort ilmunya ya, tapi tetap harus berjuang, ya kan. Terus juga struggle-nya juga nggak bisa santai-santai aja gitu. Betul. Oke, Mas Rohil, terima kasih sekali lagi sudah mau Terima kasih, hadir William. di podcast Obsesi. Mudah-mudahan perbincangan kita yang sebenarnya dibilang singkat nggak juga ya, panjang banget gitu. Karena saya banyak ketertarikan tadi karena nggak tahu ya, makanya saya pengen tahu banget tentang dunia film. Tapi juga sudah dijelaskan Mas Rohil dengan sedemikian rupa. Dan saya yakin juga penonton-penonton kita yang bisa menyaksikan podcast Obsesi hari ini juga belajar begitu tentang bagaimana sebenarnya membuat film, dan kemudian juga ya banyaklah seperti yang kita perbincangkan tadi. Mas, ditunggu karyanya yang berikutnya. Sehat selalu. Salam buat Terima teman-teman semua yang ada di sana. Siap. Termasuk juga mungkin bukan yang masuk di dalam produksi ya, tapi dia ikut support begitu. Itu juga nggak bisa dihilangkan mungkin ya. Tetap harus kita beri penghargaan dan apresiasi. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita Siap, akan terima lanjutkan lagi nanti perbincangan kita di karya dari Mas Rohil dan teman-teman di karya yang ketiga ya. Amin. Amin. Doakan. Baik, Mas Rohil, kita harus menutup perbincangan ini dan kita akan jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.